Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat ya, Masya Allah. Ketemu sama Mas di kesempatan Jumat edisi ke-10 Mei 2024 ya teman-teman. Ini saya buat seril-rilnya saja saya sampaikan ke teman-teman ya. Lihat ini jam berapa? Tuh. Ini jam 16:47. Mas T sudah coba untuk cek jaringannya masih belum normal. Maaf, belum. Sebenarnya kalau dibilang jatuh tempo belum ya. Wifi-nya itu temponya itu tanggal 21. Tapi kalau sudah mendekati gini tapi belum saya bayar, biasanya sudah ada notifikasi kalau sebelum tanggal 20, 10 ke atas belum dibayar itu biasanya akan lambat. Tapi ini kemarin dari tanggal 7 sudah lambat teman-teman. Dan ini alhamdulillah Mas T itu baru pulang teman-teman. Jadi ternyata hari Jumat ini ada dadakan lagi. Dan ini aku tadi baru sampai jam 3, beres-beres rumah dulu, dan ini baru selesai hampir jam 5 lah ini Mas Tulus syuting buat kalian. Ya wes lah, biar kalian nggak kangen, biar kalian nggak merasa Mas Tulus nggak ada. Ya lagi full banget, alhamdulillah teman-teman. Jadi kalau teman-teman selalu nungguin aku terima kasih, doanya terima kasih, kangennya terima kasih, berarti tandanya jenengan sayang sama saya, oke? Matur nuwun buat semuanya. Mas Teh sempat-sempatkan buat video buat nemenin kalian ya. Lagi full banget. Kalau besok sudah pasti masih nyanyi. Kalau tanggal 11 sudah pasti. Malah hari Minggu tanggal 12 ini Mas Tulus ada kerjaan tapi di Garut, tapi nggak tahu, masih tentatif juga, masih belum Mas Tulus terima. Jadi teman-teman, ya Allah ya Rob, aku nggak tahu harus bersyukur atau aku harus apa, tapi betul teman-teman, kalau aku boleh jujur, Mei ini berat banget ya. Bulan Mei ini sejak akhir bulan April rasanya berat banget buat Mas Tulus. Jadi teman-teman minta tolong pengertiannya kalau terkesan Mas Tulus kok kayak ini ngoyo banget ya. Jujur bagi saya bulan Mei ini berat banget. Jadi kalau teman-teman di rumah lagi ada yang berat ngadepin keuangan, ngadepin kehidupannya untuk jalur kerezekiannya sedang kurang bagus, jujur saya sedang diberikan beban yang cukup banyak sama Allah. Tapi bareng juga dengan apa yang Allah cukupkan, dengan caranya Allah juga. Jadi teman-teman yang lagi mengalami masa-masa sulit di bulan Mei ini, tetap semangat pastinya. Mas Tulus mendoakan semoga segera membaik keadaannya ya. Kita sama-sama membaik ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya saudaraku. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Salam kenal pastinya. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik atau yang baru, kalau mau support Mas Tulus caranya gampang ya. Pencet tombol subscribe-nya.
pencet tombol loncengnya, kemudian jangan lupa di like ya, di share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Sehat-sehat ya semuanya, amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah, yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang semoga segera Allah lunaskan, dan yang sedang kurang baik keadaannya atau sedang berat sekali Mas Tulus doakan semoga segera ringan Allah mudahkan ya, amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Bener teman-teman, kalau aku mau ngeluh sama Allah aku tuh malu, tapi Mei ini bener-bener berat buat aku sumpah. Jadi aku sih nggak marah ya sama Tuhan dengan beban. Ya Allah, bebannya kok ada aja, nggak terduga-duga. Tapi Allah juga ngasih jalan dengan cara-cara tak terduga. Jadi teman-teman aku minta maaf kalau beberapa hari ini nanti mungkin aku belum bisa live ya. Alhamdulillah sih hari ini dapat saweran, mungkin besok kita bayar, bisa kita bayar. Tapi sementara waktu ini aku masih belum nyisihin rezeki buat bayar wifi-nya. Jadi sabar dulu. Nanti kalau kuota utamanya sudah kembali, insya Allah lancar lagi jadi Mas Tulus bisa live lagi ya. Sabar ya teman-teman, mohon pengertiannya. Semangat, ayo semangat. Beratnya hidup kita ini banyak yang lebih berat. Jadi kalian tetap harus semangat apapun keadaannya. Oke? Jangan lupa bersyukur ya, orang baik ya. Sehat semuanya ya. Amin. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Ya, sesuai dengan request sore hari ini. Ini real ya, syutingnya di hari Jumat sore hari. Mas Tulus kan kemarin sempat nyinggung terkait dengan kegaduhan yang ditimbulkan dari kejadian rumah tangga seorang suami yang mengeksekusi istrinya, baik dengan cara yang sadis atau dengan alasan tertentu. Nah, Mas Tulus pengen fokus membahas ini, menurut apa yang saya obrolin dengan Eyang, kira-kira ada hal apa saja sih yang bisa kita hindari, kemudian kenapa hal ini bisa terjadi sampai hal-hal sadis yang harusnya suami itu adalah sosok utama yang bisa menjaga istri, tapi kenapa justru jadi tersangka utama untuk tindak pidana atau tindak kriminal yang dialami oleh istri sendiri. Nah, ini juga salah satu hal yang lagi marak banget. Ini kejadian cukup banyak di seluruh Indonesia. Nanti Mas Tulus akan bahas ini secara detail. Saya tidak akan bahas kasusnya, saya tidak akan bahas secara khusus, yang di Ciamis bagaimana, yang di Halmahera bagaimana, yang di sini bagaimana, di situ bagaimana. Saya tidak akan detailkan itu, tetapi nanti ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Kenapa hal ini bisa terjadi, lalu mungkinkah masih ada kemungkinan-kemungkinan yang sama, nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih luas seperti hasil obrolan saya dengan Eyang ya. Teman-teman sehat berkah melimpah untuk semuanya pastinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya masih minta doa ke teman-teman semua terkait dengan nasi box kita. Semoga Allah gerakkan hati teman-teman yang nonton ini, semakin banyak yang tergerak hatinya, sehingga nasi box kita bisa ada 2 kali lipat. Sudah pasti ada di bulan Mei teman-teman, tapi kuotanya adalah kuota dari bulan April. Dan sampai hari ini, tanggal 10 Mei ini, kalau dibilang kenaikannya drastis, saya jawab dengan tegas bahwa ini belum drastis, dan kalau dikategorikan masih melempem. Makanya ayo doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita untuk Mei ini Allah cukupkan sesuai dengan 1 kuota seperti biasa. Amin. Semoga sedekah kita nasi box di bulan Mei ini bisa 2 kali lipat dari bulan April dan juga Mei. Amin. Semoga sedekah Bumi Nusantara kita juga Allah izinkan ada sesegera mungkin. Amin. Semoga sedekah Bumi Nusantara kita setidaknya Allah cukupkan sampai di bulan September tanggal 9. Katakan amin. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Saya yakin dan percaya doa jenengan dikabul sama Allah ya. Caranya gimana kalau membantu Mas Tulus? Silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya unlimited ke rekening BRI di kolom deskripsi. Kalau bantu sedekah Bumi Nusantara, silahkan cek kolom komentar. Ada rekening Permata atas namanya juga Tulus Rianto. Tidak ada minimal maksimalnya. Terserah teman-teman mau kirim berapa. Langsung ke rekening yang ada di kolom komentar. Cek aja kolom komentar paling atas ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Aku sih juga ngerasain ya, mungkin
tipisnya teman-teman yang membantu sedekah ini agak berkurang mungkin karena memang keadaan perekonomian di awal Mei ini betul-betul berat. Gak usah orang lain, saya pribadi juga merasakan betul bahwa Mei ini berat banget, jujur. Kadang-kadang saya juga kalau pas lagi pulang naik mobil tuh kayak yang nangis aja gitu. Ya Allah, aku terima kasih, aku bersyukur sekali ya Allah dengan segala beban yang aku terima sekarang. Engkau selalu memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Dan 3 hari belakang ini teman-teman, saya itu ngalamin hal yang betul-betul kayak tangan Allah gitu loh. Kayak yang teman satu penyanyi tiba-tiba ngebatalin, kemudian tiba-tiba ada panggilan lagi, tolong bantuin saya dong. Dan 3 hari ini nih bener-bener orang minta tolong yang tidak ada MOU dari awal. Jadi tiba-tiba cuman, ayo Tulus tolong datang dong ke lokasi ini karena saya butuh nih. Teman saya nggak jadi datang. Yang satunya tiba-tiba nih ini IO-nya mintanya penyanyinya cowok bukan cewek. Jadi tiba-tiba saya datang dan ini kayak tangan Allah gitu loh. Makanya teman-teman harus semangat terus, harus bersyukur terus. Prasangkanya yang baik-baik saja, Allah pasti bantu kalian. Allah pasti mencukupkan kita. Allah tuh punya jalan, Allah punya 1000 cara buat ngangkat kita dari beban kita. Jadi tidak ada Allah akan mengangkat satu kaum itu kalau bukan kita sendiri yang berniat mengangkat derajat kita. Jadi prasangkanya yang baik supaya segala sesuatunya baik. Amin. Teman-teman yang di rumah yang sedang dalam kesulitan yang mungkin sama dengan saya terkait dengan materi, semoga Allah cukupkan lagi. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Jadi jujur saya itu ketika nasi boxnya agak melempem, saya ukur dari saya sendiri. Oh iya ya, mungkin di Mei ini memang betul-betul sedang kurang baik keadaan keuangannya. Jadi saya juga nggak berani terlalu ngerayu teman-teman tuh terlalu tuh saya takut jadinya ya. Teman-teman yang sudah bantu terima kasih matur nuwun, yang sudah menyisihkan rezeki buat Mas Tulus juga matur nuwun nggih, terima kasih banyak ya Allah. Berat memang, tapi Allah juga membantu saya lewat tangan-tangan baik. Terima kasih banyak nih orang baik yang sudah bantu sedekah nasi box, terima kasih. Yang sudah bantu sedekah bumi, terima kasih. Yang sudah berbagi rezeki sama Mas Tulus juga terima kasih. Sudah nyawer-nyawer, terima kasih banyak. Semoga sedekahnya jenengan Allah terima sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Yang sedekah semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang bersedekah semoga dijadikan sedekahnya menjadi media tolak bala untuk jenengan yang bersedekah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin teman-teman nahan air mata saya. Kalau subscriber lama udah tau lah. Kalau Mas Tulus cuma gede badan doang tapi hatinya Hello Kitty. Gampang nangis aku tuh ya. Teman-teman sementara waktu buat yang pesan minyak bidara, hari ini tidak ada pengiriman ya. Kemarin hari Kamis terakhir dan ada pengiriman lagi hari Senin ya. Teman-teman yang pesan minyak bidara, silahkan kalian tonton dulu video packingnya, pahami dulu manfaat dan juga fungsinya. Setelah itu langsung pesan ke nomor WhatsApp yang di 0857541118 ya. Caranya formatnya sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP penerima, kode posnya, jangan lupa pesannya berapa. Oke? Terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga segera sampai, semoga jodoh tadi tombo toko loro lungo kersane Gusti Allah. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Teman-teman yang tidak suka dengan intermezzonya, silahkan digeser ke menit ke-11. Anggaplah paling simpel di menit ke-11 ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Sebetulnya hal ini juga tidak menjamin saya akan mendapatkan dolar ya dari pembahasan ini, karena yang saya bahas ini adalah beberapa poin, diantaranya adalah hal-hal yang menurut saya ini sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sadis, sehingga kalau misalnya dolar saya hijau dari pendapatan video ini, mungkin ini juga sesuatu yang plus banget, tapi saya nggak yakin, karena pembahasan saya adalah terkait dengan kasus penghehean dari suami ke istrinya, dan ini juga sedang ramai sekali teman-teman. Kenapa di bulan Mei ini, Mas Tulus kan dari awal Mei sudah mengingatkan ya, bahkan di akhir April, saya sudah mengingatkan teman-teman, keuangan hati-hati ya teman-teman, tabung terus di bulan April, siapkan buat bulan Mei. Ingat nggak Mas Tulus mengingatkan itu? Terus kemudian jaga kesehatan mental, di bulan Mei itu akan mudah orang sakit mental. Kemudian rumah tangga juga akan lebih riskan daripada bulan 4. Teman-teman masih ingat nggak Mas Tulus ingatkan itu? Karena kalau dari hitungan angkanya, sebenarnya ini juga sesuatu yang sudah bisa saya tebak sebelumnya. Kalau dari versi angka, pantane guangannya le gawe musibah rumah sakit mau. Aku ki
panas loh Rek. Di lokasi itu gerah gitu loh, cuman di aula gitu toh. Terus minumnya itu adanya Fanta dingin gitu loh. Aku nggak tahu itu Fanta yang beneran Fanta atau dicampur dengan gula lagi, aku nggak tahu, tapi jadi batuk dari tadi. Wong panas tadi ki nyanyi wis garing telake nek kuwi yo syukur di ngono ae ngono rasane iki. Padahal yo wis ora oleh ngombe es asline. Salahku dhewe asline. Ngapunten ya. Nah, beberapa kali juga saya mengingatkan terkait dengan kesehatan mental yang terjadi di bulan Mei ini juga akan menjadi salah satu poin yang bisa jadi hal pengganggu dalam kehidupan rumah tangga kalian. Beberapa kali saya mengingatkan. Nah, kemudian di awal April ini di awal Mei mencuatlah kasus-kasus tindak pidana dari suami ke istri yang dilakukan, bahkan bisa faktornya penghilangan nyawa teman-teman ya, menghilangkan nyawa dari pasangannya atau istrinya itu sendiri. Dan ini terjadi secara serempak di awal Mei, dan bahkan sampai tanggal 10 ini juga masih muncul beberapa kasus, di antaranya adalah juga soal mut yang di Ciamis, kemudian juga soal pembem yang ada di Manado, di Halmahera, kemudian juga soalnya apa, ada yang selingkuh, ada yang satunya memang sudah sakit mental sebelumnya, mungkin karena usahanya hancur, atau mungkin karena santet ya. Aku sih melihat salah satu yang di berita yang saya baca, yang sampai memut-mut yang di Ciamis itu sepertinya ada faktor gaib ya. Ada faktor gangguan dari guna-guna seseorang sehingga kesadaran orang tersebut bisa menjadi seperti itu, sedikit berkurang. Silahkan dicari tahu. Jadi ini ada faktor gaibnya juga. Menurut aku untuk yang di Ciamis ya. Di sisi lain mungkin juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Di antaranya ada perselingkuhan, kemudian juga faktor ekonomi, dan juga beberapa hal. Kenapa ini marak? Kenapa ini banyak sekali terjadi? Apakah masih ada kemungkinan terjadi? Mas Tulus pengen menghitung lewat angkanya. Apakah hal-hal seperti ini juga akan banyak muncul di bulan Mei ini? Apakah ada kendala-kendala lagi? Lalu apa yang bisa kita lakukan dan apa hasil obrolan Mas Tulus dengan Eyang terkait dengan kasus ini? Dari angkanya dulu saya baca teman-teman ya. Kalau dari angkanya, hal-hal seperti ini sudah saya sampaikan sejak awal, bahwa tindak kekerasan rumah tangga itu juga sangat-sangat mungkin terjadi di bulan Mei 2024. Makanya Mas Tulus sering bilang, ayo teman-teman kalau mau ada yang diselesaikan ambil tanggal genap di bulan Mei. Saya selalu mengingatkan begitu ya. Jadi supaya apa? Pembahasannya tidak terlalu sensitif, apalagi yang berhubungan dengan ekonomi. Saya berkali-kali mengingatkan teman-teman untuk menghindari perdebatan dengan pasangan terkait dengan ekonomi. Karena ekonomi di Mei ini sedang kurang baik-baik saja kalau lewat angkanya. Sehingga saya juga memberikan clue kepada kalian untuk mengurangi perdebatan terkait dengan kerezekian atau terkait dengan uang. Sama-sama saja kita rangkul, sama-sama kita pikirkan, kita cerna. Makanya dari April saya ingatkan, ayo nabung buat bulan Mei. Ya, kalau teman-teman yang nyimak mungkin akan mengerti, dan ilmu cocok loginya saya itu terkesan biasa-biasa saja. Tapi biasanya juga relate ternyata gitu loh, banyak yang ngerasain sebenarnya. Kalau emang manfaat ya dimanfaatkan aja. Jadi saya ngerasanya juga, saya jadi manusia yang manfaat nih buat teman-teman di rumah, istilahnya gitu. Kemudian dari hitungan angkanya, perselisihan paham terhadap keluarga nih saya sudah berkali-kali menyampaikan sangat-sangat ada. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga juga sangat-sangat mungkin ada. Nah, kasus-kasus berikut yang pernah terjadi di awal Mei ini, apakah juga akan lewat 10 Mei akan masih ada? Sangat-sangat mungkin ada. Jadi hati-hati. Terkadang yang menjadi tersangka dalam tindak kriminal yang kita alami itu justru orang terdekat teman-teman. Itu hati-hati ya. Kadang-kadang kita nggak nyangka bahwa orang, ternyata bisa ibu kandung, bapak kandung, anak kandung, bahkan pasangan yang kita nggak sangka-sangka akan sehidup semati ternyata menjadi tersangka di balik kasus yang kita alami sendiri. Apapun tindak kejahatannya, bahkan sampai menghilangkan nyawa, ini masih sangat mungkin muncul teman-teman. Jadi hati-hati. Aku harap ini jadi pembelajaran juga buat teman-teman di rumah untuk menghindari perdebatan-perdebatan yang menurut aku mungkin kurang penting dan bisa memicu hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan. Karena laki-laki itu kadang-kadang kalau sudah aku stres, gak punya uang ya, istriku ternyata terlalu bawel, jadi banyak hal yang masuk ya, terlalu stres juga, kosong, ada barang lain yang masuk, apalagi khususnya laki-laki yang memiliki isi ya, memiliki isi dalam tubuhnya, ini akan jadi hal yang lain lagi, akhirnya jadi tersangka, akhirnya jadi hal yang mencurigakan,
mengerikan seperti ini. Ini hal-hal yang harus kalian waspadai. Jadi hindari perdebatan-perdebatan kecil yang mungkin bisa memicu hal-hal yang bisa menimbulkan kekerasan. Dan ini juga tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, teman-teman. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ini bisa sebaliknya. Tersangkanya juga bisa sebaliknya. Jadi tidak selalu suami, tidak selalu pihak laki-lakinya. Jadi pihak istri itu juga bisa jadi menjadi pelaku di balik tindak kriminal yang dialami oleh pasangannya sendiri. Jadi teman-teman harus hati-hati. Karena kalau dari hitungan lewat angkanya, posisi atau hal-hal seperti ini juga masih sangat-sangat mungkin terjadi dan masih mungkin akan marak selama bulan Mei ini khususnya, ya. Kenapa seperti itu? Angka 5 ini dominan sekali, teman-teman. Yang aku baca itu apa? Gempa hampir setiap hari terbukti ada. Kemudian angin kencang di mana-mana terbukti ada. Ada zigzag soal cuaca, teman-teman juga melihat sendiri. Pulau Jawa hujan terus kemarin, tiba-tiba Sulawesi yang terang sekarang sudah menjadi banjir. Ini juga hal-hal yang sudah kita lihat. Alam itu sudah tidak bisa diprediksi, teman-teman. Agak susah, sehingga terkadang kita perlu hati-hati dengan beberapa keadaan, ya. Dan di tanggal 5 ini memang rusuhnya itu luar biasa, kegaduhannya luar biasa, berkali-kali lipat, ya. Perselisihan paham di sini dari dunia politik, dari dunia kemasyarakatan, tawuran, demonstrasi, kegaduhan antar masyarakat, bahkan ya, tawuran antar desa, kemudian juga terkait dengan demonstrasi-demonstrasi besar, bahkan sampai kerusuhan dalam rumah tangga, entah dari anak ke orang tua, atau bahkan tadi dalam rumah tangga pasangannya menjadi tersangka tindak kriminal untuk KDRT dan lain sebagainya. Ini juga masih sangat mungkin muncul. Kalau dihitung lewat angkanya, betul-betul dan sangat-sangat mungkin ada potensi itu. Jadi teman-teman, aku harap untuk mewaspadai dan juga hati-hati dengan beberapa hal yang sudah saya baca melalui angka 5 di bulan Mei ini. Betul-betul ini harus kalian hindari. Kalau dari angka 5-nya, potensi kerusuhan dalam rumah tangga ini juga bisa jadi. Dan ini luas ya, teman-teman. Bisa bapak ke anak, anak ke bapak, kandung ke tiri, dan segala macam. Pokoknya luas, universal lingkupnya. Jadi kalau kasus-kasus dalam rumah tangga ini juga masih sangat mungkin terjadi. Lalu dari hitungan angkanya sudah dijelaskan. Lalu apa kata yang terkait dengan ini? Dan ini hanya sebatas yang disampaikan Eyang, teman-teman boleh percaya boleh tidak. Eyang menyampaikan bahwa kesemuanya ini terfaktori oleh bangsa jin. Ini yang disampaikan Eyang Lukito. Jadi semua kejadian yang terjadi di awal Mei terkait dengan tindak kekerasan dilakukan oleh siapapun itu terhadap pasangannya, entah istri ke suami, entah suami ke istri, semuanya diprakarsai oleh campur tangan jin. Kalau yang disampaikan Eyang Lukito, dan sama dengan hasil hitungan angka saya, Eyang Lukito memberikan kita kewaspadaan, Eyang Lukito memperingatkan kita untuk hati-hati terkait dengan hal seperti ini, karena ada yang sudah dilepaskan sebetulnya yang menjadi kegaduhan. Dan ini juga gaduhnya sama seperti saya membaca, kalau Eyang sih bilangnya kegaduhan antar orang lah intinya, istilahnya itu antar individu ini akan jadi kegaduhan. Jadi orang emosi di bulan Mei ini bukan hanya dalam rumah tangga. Ini disampaikan Eyang ya, ada sosok makhluk yang kecil. Oh ya, aku mau klarifikasi ke teman-teman, aku tuh sampai dihujat, bukan dihujat tapi dikata-katain kalau Mas Tulus itu kok nggak peduli sama hewan. Hewan yang aku maksudkan dalam video kemarin itu gaib ya teman-teman. Jadi kalau kalian bilang kasih makan Mas Tulus itu tuh hewan, dia nggak tahu bagaimana cara kasih minta makan. Aku bingung udah mau dikasih makan apa. Jadi hewan macan nakar yang saya sampaikan kemarin itu tuh bukan hewan nyata. Jadi kalau kalian suruh ngasih makan, saya juga bingung mau saya kasih makan apa. Saya kasih makan nasi. Sedangkan itu bukan hewan nyata gitu loh. Intinya dia tuh adalah makhluk halus. Intinya di situ. Jadi saya klarifikasi ya. Karena aku baca komentarnya juga ada beberapa yang kayak aku tuh seakan-akan nggak peduli sama hewan, sama kucing segala macam. Enggak, tapi itu bukan hewan nyata ya. Jadi itu klarifikasinya. Nah, hal seperti ini juga bisa jadi pemicu beberapa hal. Jadi kalau Eyang menyampaikan bukan hanya dalam rumah tangga, kericuan-kericuan tuh bisa jadi kayak tetangga tuh bisa kasus seperti ini. Jadi kasus penghehean ini kalau yang disampaikan Eyang juga akan luas, bukan hanya dari pasangan saja, bisa jadi ke orang lain. Jadi kasus bentrok
antar warga, kemudian anak-anak yang melakukan tawuran, kegaduhan di pinggir-pinggir jalan, ini sepertinya juga akan muncul di sini. Jadi ada makhluk yang sebetulnya bagi saya makhluknya tidak terlalu besar, tidak terlalu menyeramkan, tapi dia ini licik. Makhluk ini licik banget sehingga dia bisa memicu kegaduhan. Makanya Eyang tuh mengingatkan kita sebetulnya hindari perdebatan-perdebatan lewat dari jam 5 sore atau menjelang maghrib. Karena biasanya makhluk ini akan bisa lebih full power dalam menghasut manusia setelah jam 5 sore. Jadi tips dari Eyang, dua teman-teman yang mau ngobrol entah sama suaminya, entah mau berargumentasi antar organisasi, entah mau mencari jalan keluar, mau meeting dan lain sebagainya, Eyang mengingatkan bahwa hindari jam-jam yang lewat dari jam 5 sore atau sampai di malam hari. Jadi misalnya mengobrol sama si istrinya atau suaminya atau keluarganya yang sedang berselisih paham, ngobrolnya hindari jam 5 sore ke bawah. Jadi ambilnya jam pagi sampai jam 5 sore. Ini tips dari Eyang ya. Karena makhluk ini liciknya, full powernya itu setelah jam 5 sore sampai ke jam 5 pagi. Ya, makhluk ini. Jadi beliau menyampaikan makhluk ini akan full power sekali, bisa menghasut orang melakukan beberapa hal. Tadi salah satunya ya tadi sampai memben-ben, menghe siapapun yang mungkin yang tadinya orang kita nggak sangka-sangka. Ini juga hal-hal yang muncul. Yang menyampaikan bahwa orang-orang yang nggak kita sangka-sangka saja bisa jadi pemhehe gitu loh. Aku nggak bisa ngomongnya ya, Rek. Teman-teman paham ya maksudnya Mas Tulus ya. Ngerti ya, jadi nggak perlu Mas Tulus tegaskan. Jadi maaf, kasus ini akan banyak sekali muncul, bahkan di orang-orang yang tidak kita sangka-sangka, orang-orang yang tidak terduga-duga, orang yang tidak kita orang itu kelihatannya baik, pendiam, ternyata dia jadi pelakunya, istilahnya gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga akan muncul. Kemudian perselingkuhan juga yang juga mengingatkan ini untuk pasangan-pasangan yang sudah berpasangan, dalam arti di sini sudah menikah atau hanya sebatas pacaran, kemungkinan makhluk ini akan mempengaruhi orang untuk berselingkuh itu juga sangat mungkin. Jadi menurut aku betul kita harus betul-betul mendinginkan kepala. Yang laki-laki harus menyadari istrinya ada salah. Dok, kamu di rumah mbak yo dandan yang cantik biar aku nggak kegoda sama perempuan lain misalnya. Atau yang perempuan juga sama menyadari itu. Oh iya, aku ini bahasanya nih maaf, kalau di luar aku harus tutup serapat-rapatnya apa yang aku nggak boleh dilihat sama orang lain, tapi di rumah ini bahasa kasarnya kalau orang Betawi bilang, kamu di luar boleh jadi sesuatu yang sangat tertutup, jangan kamu buka ke semuanya, tapi saat kamu di rumah jadilah jablay sejablay-jablainya buat suamimu. Ini salah satu hal yang statement yang muncul di lingkungan orang Betawi, tapi ini orang Betawi ya, maksudnya itu kamu di luar boleh tutup. Makanya ini juga salah satu faktor, jadi benar-benar saling memperbaiki saja, karena perselingkuhan yang difaktori oleh makhluk ini juga sangat mungkin dilakukan, entah laki-laki entah perempuan, ini universal ya, ini luas sekali. Jadi kasus perselingkuhan, pasangan kalian yang berpaling, alasannya karena kalian yang nggak pas atau kalian kurang pas, atau emang dasar laki-lakinya yang maaf dalam tanda kutip bejat di sini, aku juga nggak bisa menghalangi, nggak bisa mengontrol itu, karena makhluk ini juga akan menghindari kalian-kalian yang mungkin akan orang-orang seperti kita yang sebenarnya menghindari perdebatan-perdebatan, kemudian orang-orang yang bersih hatinya. Lalu penyampaian yang ini kan hampir sama dengan hitungan angkanya ya, sampai kasus tawuran, kemudian demonstrasi, kemudian antar penduduk, bahkan antar individu, antar orang yang berdebat, kemudian bisa menjadi tindakan kekerasan, penghehean segala macam, sampai ada yang dibatch, kemudian ditus ya segala macam. Ini juga hal-hal yang bisa jadi banyak terjadi, sehingga tadi sudah disampaikan kalau mau berdebat, kalau mau ngobrolin biar nggak salah pahamnya terlalu parah, ngobrolinnya jangan lewat jam 5 sore atau sebelum jam 5 sore. Ini tips dari Eyang. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan, orang-orang seperti apa yang bisa dijangkiti oleh makhluk ini yang bisa membuat kita jadi licik. Ternyata simple. Mereka tidak suka kalian yang bersih. Mereka tidak suka kalian yang orangnya rajin beribadah. Menjaga kebersihan. Jadi orang-orang yang bersih dan juga rajin membersihkan tubuhnya. Kemudian orang-orang yang tidak punya basic ilmu macam-macam dalam tubuhnya.
ya. Jadi kalian yang suami istri atau pasangan kalian itu ternyata pernah kalian dengar atau beliau pernah cerita sendiri, aku dulu pernah ngisi ini loh Bu, ke dukun ini, aku dulu pernah ngisi pagar badan ini loh Bu. Nah, orang-orang seperti ini hati-hati. Kemudian pasangan kita yang males mandi atau jorok alias badannya bau. Maaf, saya ngomong apa adanya. Tapi ini orang yang mungkin dijangkiti oleh makhluk tersebut. Dan ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Perempuan banyak yang nggak doyan mandi itu banyak loh, Rek. Ya, apalagi saya. Saya orangnya nggak bisa nggak mandi, Rek. Jadi Mas Tulus itu nyadarin badannya gendut ya, gampang keringetan, gampang bau. Jadi kalau Mas Tulus tuh sidik-sidik semprot parfum, sidik-sidik tisu basah. Ya, karena memang rasanya, aduh takutnya aku bau. Satu, aku harus jaga kebersihan. Yang kedua, takutnya di kanan kiriku nggak nyaman dengan aku. Apalagi aku kalau nyanyi kan suka basah badannya keringetan gitu ya. Takutnya rekan nyanyinya juga nggak ini. Nah itu maksudnya. Jadi ternyata gampang ya. Hindari perdebatan jam 5 sore. Itu tips dari Eyang. Kemudian rajin-rajinlah merawat badan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Ibadah dengan baik, dengan cara kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kemudian juga orang-orang yang diincar nih adalah orang-orang selain tadi yang jorok ya, yang diincar adalah orang-orang yang memang memiliki isi dari badannya, dalam tanda kutip isi yang dimaksud di sini adalah isi dari sesuatu yang dia dapatkan dari orang lain, bukan isi dari sesuatu yang ada di badan, entah ini penjaga, khodam, dan lain sebagainya. Itu hal yang disampaikan Eyang Lukito kepada kita, juga hasil ulasan Mas Tulus. Sekali lagi, ini hanya sebatas membaca intuisi, juga menyampaikan apa yang disampaikan Eyang. Yang Mas Tulus sampaikan ini bisa salah, ya, bisa tidak sesuai juga. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini, yang rumah tangga, yang bertetangga, yang bersosialisasi, yang berorganisasi, yang nonton video ini, insya Allah semuanya damai, nggak ada keributan. Kalau ada masalah bisa diselesaikan sesegera mungkin, diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa adanya kekerasan. Katakan amin. Amin ya Allah. Pun ya seperti itu ya hasil ulasannya Mas Tulus ya. Semoga manfaat teman-teman. Aku masih bingung. Banyak teman-teman yang DM juga kemarin soal bayi bajang, soal bikin namong-namong lagi. Nanti Mas Tulus masih pikirkan ya teman-teman ya, sabar ya. Mas Tulus kan masih banyak kerjaan. Nah kebetulan Sabtu cuma sampai jam 1 siang kok nyanyinya. Jadi masih ada waktu buat mikirin, buat ngobrol sama tim apakah kita akan kumpulkan dana lagi buat bikin namong-namong atau seperti apa, nanti Mas Tulus akan infokan ke teman-teman ya. Maaf ya, sabar dulu ya orang baik ya. Karena memang banyak teman-teman yang belum kebagian namong-namong kemarin ya. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini, ingat ya Mas Tulus sampaikan ini belum tentu terjadi ya. Hanya sebatas membaca saja. Melihat dari ilmu T10, apa cocok logi lah kalau bahasa kalian, oke? Terima kasih banyak, semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga segera terlunasi hutangnya. Amin. Teman-teman yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kemudian untuk yang belum naik jabatan semoga segera Allah angkat, naik jabatan, yang honor jadi PNS, amin. Teman-teman yang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen bahagiain keluarganya, pengen kemudian mengangkat derajat keluarganya, amin ya Allah. Teman-teman yang sedang punya hajat-hajat baik, yang sedang nonton video ini semoga diterima, segera dikabul hajatnya sama Allah, amin. Yang sedang jual aset semoga asetnya cepat terjual, yang merintis usaha dan juga yang jualan semoga lancar usahanya, laris manis jualannya, amin. Teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus, insya Allah orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman, mungkin videonya akan tayang malam ya, karena ini sudah jam 5:30 dan ini belum diupload, masih diedit dulu, setelah diedit baru diupload ya.
ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Ya, insya Allah ketemu lagi di besok Sabtu. Waduh, besok Sabtu ya. Mudah-mudahan bisa bikin video lah ya. Besok kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Mas Tulus pamit dulu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, selamat istirahat. Semoga mimpi indah tidurnya ya. Selamat tidur. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.